Kami belajar dengan mandiri, memikirkan langkah yang harus diambil. Di kelompokku, suara-suara berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Dwi Cokro Pranolo, TKP Angkatan 10 Ya. dari Kabupaten Siak, di mana pada hari ini saya akan melakukan praktek wawancara berkenaan dengan pengambilan keputusan terkait pemimpin. Baik, Bapak sebagai pemimpin di sekolah saya, sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Raya. Sebelumnya bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Cokro. Iya, Bapak, ini supaya para audien ini tahu, Pak, ya, bisa perkenalkan diri Bapak. Pak, Boleh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukandar. Ya, Saya kepala SMA Negeri 1 Raya dan mulai bertugas di sini itu 1 Januari 2023 hingga saat ini. Jadi sekitar sudah lebih kurang 7 bulan ya di sini. 7 bulan. Dan saya berdomisili di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Jadi setiap harinya itu melakukan mobilitas harian, Iya. bolak-balik itu kan. Iya, Pak. Dari rumah ke sini lebih kurang jarak tempuhnya itu 60-an kilometer ya, 60 kilometer itu jarak tempuhnya. Kemudian sudah berkeluarga dan Iya. punya anak 1. Iya. Mungkin itu saja. Iya, Pak. Kenal singkatnya Pak Cokro. Itu saja, itu dari tadi profil dari Bapak Kepala Sekolah saya di SMA Negeri 1 Raya. Baik, Pak, pada kesempatan ini saya mohon maaf atas meminta waktunya Bapak, ya. Mungkin dengan padatnya kegiatan Bapak sedikit meluangkan waktunya kepada saya, TKP Angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama Pak Cokro. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait kepala sekolah mengambil keputusan, Pak. Ini berkenaan dengan kasus dilema etika, Pak. Oh iya, menarik sekali itu Pak Cokro. Ya. Baik, Pak, kita mulai saja ya, Pak, ya. Iya, silakan. Pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini Bapak bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Pak Cokro. Iya. Jadi kalau saya punya trik sendiri dalam mengidentifikasi kasus dilema etika, karena permasalahan dilema etika ini sebenarnya permasalahan yang sangat krusial. Artinya begini, kita di satu sisi ingin menegakkan aturan atau ingin membuat sebuah kebijakan, namun di sisi lain ada yang tidak mendukung gitu. Seperti saya contohkan, di sekolah ini kan untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT itu kita tentunya butuh guru TK yang mumpuni ya. Sementara guru yang ada di sini ya kita tahu mungkin belum memenuhi syarat ya, kebijakan ada Pak Cokro, tapi kayaknya belum mumpuni secara kualifikasi pendidikannya. Jadi saya ingin sebenarnya ada guru TK yang memang betul-betul mumpuni dari sarjana komputer, misalnya satu komputer, namun terhambat karena aturan sekarang itu bahwa sekolah tidak boleh mengangkat atau mengadakan guru TK, karena guru apapun nggak boleh, bukan TK. Kita tidak boleh mengangkat guru ya di sekolah itu dengan alasan ya anggaran, karena anggaran tidak ada, dan diperbolehkan itu jika dinas pendidikan itu mengizinkan. Biasanya itu ada SK kepala dinasnya yang akan diterbitkan untuk pengangkatan guru honorer ini. Jadi kendalanya di situ sebenarnya. Di satu sisi sekolah ingin maju, ingin ada guru TK yang mumpuni, namun di sisi lain tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Ya, pertama sekali mungkin pihak dinas pendidikan yang mungkin membuat aturan ya tidak memperbolehkan sekolah itu untuk mengangkat guru baru ya di sekolah itu, dengan catatan memang masalah
penganggaran itu. Dan ini juga sebenarnya sudah menjadi peraturan gubernur ya, tidak boleh mengangkat guru honor sekolah itu, sehingga itu jadi tantangan bagi kita. Artinya tidak mungkin kita ada program untuk misalnya program kita itu supaya guru ini semuanya bisa menggunakan perangkat pembelajaran yang berbasis IT misalnya kan, sementara kita guru TIK-nya nggak ada. Tentu biasanya kan yang mengajarkan itu kan, jadi ini tantangan rasanya ya, nggak mungkin lah zaman yang sudah semodern ini ya kita masih manual misalnya dalam memberikan pembelajaran sama siswa. Nah, itu dia tantangan bagi saya ya. Kalau itu Pak Joko. Di dalam menyelesaikan dilema etika nih Pak, Bapak ini biasanya mengambil penyelesaian atau solusi gitu kan dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ini, biasanya lebih pingin cepat gitu ya selesai, ataukah Bapak mungkin membutuhkan prosedur gitu Pak? Yang mana Pak? Biasanya bilangnya kita kan biasanya kan ada rapat untuk bulanan. Iya. Rapat, dalam rapat itu ya tentu kita bahas juga permasalahan seperti ini kan, itu biasanya terjadwal ya. Iya. Kan terjadwal. Jadi secara prosedural ya Pak ya. Sekali kita rapat, kemudian disitulah juga kita sampaikan, kita evaluasi, terutama sekali mungkin yang sudah kita laksanakan selama berbulan itu ya kita evaluasi bersama, mungkin termasuk juga ya saya sebagai kepala sekolah juga akan dievaluasi oleh guru dan guru juga sebenarnya kan mengevaluasi guru, sehingga di situ nanti muncullah mungkin ada masukan-masukan ya dari guru ya tentang mungkin permasalahan-permasalahan berkaitan dengan etika itu, sehingga harapannya tentunya masalah dilema etika itu bisa kita selesaikan secara bijaksana, secara musyawarah, secara bersama dengan seluruh elemen yang ada di sekolah ini, yang hasilnya juga tidak merugikan pihak salah satu pihak ya, tidak hanya dirugikan dalam kasus dilema etika ini. Adakah nih Pak seseorang di balik di belakang Bapak gitu ya yang mempermudah dan membantu mengambil keputusan di dalam Bapak menjadi pemimpin ini Pak, kira-kira? Kalau yang mempermudah ya, Iya. artinya kalau mempermudah itu ya banyak ya, misalnya rekan-rekan kita, kepala sekolah misalnya, itu juga kan bisa sharing kita kan melalui FKKS juga. Itu kadang kita kan ada juga rapat KKS bulan sekali, kita biasanya kan juga sharing juga itu tentang permasalahan di sekolah. Kemudian juga yang jelas atasan kita lah ya, ada pengawas, ada pengawas sekolah kan. Nah itu senantiasa membimbing kita bidang Kajadis. Nah itu juga mungkin merupakan orang mitra kerja dari kepala sekolah lah yang bisa kita ajak berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah kita. Menarik sekali nih Pak ya, dari semua yang kita tadi bincang-bincangkan nih Pak, saya tadi melihat saya senang ya Bapak mengambil keputusannya tadi dan bagus sekali, saya tertarik ya, mana tahu nanti saya juga bisa belajar dari Bapak ini. Kira-kira Pak, pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan ini Pak, kira-kira apa tentang keputusan dilema etika ini? Ya, yang pertama dilema etika ini tidak bisa kita putuskan secara sepihak ya. Artinya kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena kesalahan kita dalam mengambil keputusan itu mengakibatkan juga permasalahan baru yang akan muncul nanti. Nah, jadi yang kedua mungkin dalam memutuskan permasalahan dilema etika ini kita harus bijak, harus adil, membuat keputusan tidak boleh berat sebelah, tidak boleh ada pihak yang merugikan, ya. Mungkin seperti itu Pak Joko, mungkin langkah-langkah pelajaran yang kita ambil dari dilema etika ini, supaya nanti tidak menjadi permasalahan yang baru dari keputusan yang kita ambil itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak tadi ungkapkan dan juga Bapak menjalankan menjadi pemimpin di sekolah kami,
bisa bekerja sama bareng ya Pak ya, dan semoga Mudah-mudahan, sekolah ini bisa ya. maju ya Pak ya. Terima Amin. kasih atas waktunya, selamat bekerja ya Pak ya. Berseri mengajarkan nilai kebaikan yang stabil. Bagi lemah etika